Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Baik, organ gerak pada manusia dan hewan terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Nah, di sini kita akan mengamati sebuah gambar ilustrasi. Yang pertama ada seorang anak remaja yang mengendarai sepeda motor, dan yang kedua gambar seorang anak remaja yang sedang mengayuh sepeda biasa. Pertanyaannya, yang pertama, peristiwa atau objek apakah yang terlihat pada kedua gambar di atas? Mari kita jawab. Ya, di sini kedua gambar tersebut menunjukkan aktivitas sedang mengendarai sepeda. Yang pertama itu mengendarai sepeda motor, lalu yang kedua mengendarai sepeda biasa. Nah, ini aktivitas yang sama-sama mengendarai sepeda. Pertanyaan yang kedua, menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Nah, kegiatan yang menyehatkan di sini adalah kegiatan mengayuh sepeda, karena mengayuh membutuhkan sistem organ gerak kaki, hingga mengakibatkan sistem organ gerak kita itu bergerak seperti kaki. Kaki itu bergerak kemudian menghasilkan keringat di tubuh kita sehingga tubuh kita menjadi sehat dan lebih bugar. Oke, pertanyaan selanjutnya, benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, dan lain-lain sangat dipengaruhi oleh gerak manusia? Jawabannya iya, karena aktivitas tersebut melibatkan otot dan tulang. Otot sebagai alat gerak aktif yang mampu menggerakkan tulang, serta tulang sebagai alat gerak pasif untuk menopang tubuh. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bacaan yang ada pada teks tersebut. Paragraf pertama, salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, teman-teman pernah gak badannya itu terasa pegal dan kaku setelah diam dalam beberapa saat? Ya, karena sistem organ gerak tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap dipanen. Lihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto ialah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi Pak Anto, sedang sibuk ya? Sapa Benny ramah. Selamat pagi Benny. Iya Benny, Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu Bapak? Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit, jawab Pak Anto. Nah, sekarang ini ada bacaan bersepeda, kita baca bersama-sama ya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Paragraf kedua, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Kan, banyak orang yang menganggap bersepeda hanya mendapat mengencangkan otot-otot tubuh bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya, bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh.
Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Paragraf ketiga, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah sepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Sepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula darah. Gula darah bisa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit lain, seperti jantung, stroke, sakit kulit, penyakit mata, ginjal, dan penyakit lain. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan sendiri bagi kita pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, selanjutnya setelah kita membaca bacaan tadi, sekarang kita pahami lalu ceritakan di depan kelas, kemudian tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama atau kalimat pertama sehingga menjadi kalimat penjelas. Kalau kalimat seterusnya itu disebut dengan isi atau kalimat pengembangnya. Yang kita cari sekarang adalah ide pokok. Mari kita cari bersama-sama. Nah, ini saya beri contoh terlebih dahulu. Paragraf pertama yang berwarna merah kita baca bersama-sama. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama atau ide pokok. Kalau kalimat sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi sampai ke tubuh kita, itu namanya kalimat isi. Baik teman-teman, itu adalah contoh. Lalu contoh paragraf yang kedua. Perhatikan tulisan yang berwarna merah. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Kalimat tersebut merupakan ide pokok dari paragraf yang kedua. Kedua paragraf tadi sudah saya contohkan. Ini rincian dari ide pokok dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Selanjutnya, setelah kalian belajar tentang ide pokok tersebut, kembangkan kembali menjadi sebuah paragraf lalu presentasikan di depan kelas. Nah, ini saya beri contoh lagi. Paragraf yang pertama tadi, ide pokoknya ini ya, kegiatan bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kembangkan menjadi sebuah paragraf yang terdiri dari 3 atau 4 kalimat atau berapapun boleh. Contoh, kegiatan bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Selain mudah, kegiatan bersepeda juga menyehatkan. Bersepeda akan menyenangkan apabila dilakukan bersama teman-teman sekaligus menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, sekian pelajaran hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.